Bab 260. Namun, karena dia sudah melakukannya, dia seharusnya tidak merasa menyesal atas hal itu. Ketika seseorang masih muda, mereka harus bersinar. Kalau tidak, ketika mereka bertambah tua dan kecepatan kultivasi mereka melambat, mereka akan kehilangan kesempatan untuk bersinar. Jika seorang kultivator takut segalanya dan berhati-hati atau meremehkan semua yang mereka lakukan, suatu hari mereka akan kehilangan semangat. Hu Qi, sama seperti Xiao Chen menuangkan minuman untuk dirinya sendiri. Sosok putih muncul di hadapannya. Itu Xiao Bai, yang sudah keluar dan sekarang kembali. Ketika Xiao Bai mencium aroma anggur, segera melompat ke meja batu. Kemudian, itu menatap Xiao Chen dengan mata menyedihkan yang berair. Xiao Chen tersenyum tipis dan mengambil gelas anggur lagi. Setelah dia mengisinya, dia menempatkannya oleh Xiao Bai. Xiao Bai segera mulai minum dengan gembira. Setelah Xiao Chen menyesap, ia menggosok kepala Xiao Bai. Dia berkata dengan sedikit penyesalan dalam suaranya. Selain dari pedang di tanganku, kamu adalah satu-satunya yang bisa menemaniku dari awal sampai akhir. Suara langkah kaki datang dari luar lagi. Xiao Chen sangat akrab dengan irama langkah kaki ini. Tanpa harus menggunakan sense spiritualnya, dia tahu itu adalah Liu Suifeng. Memang, setelah waktu yang singkat, Liu Suifeng muncul di depan Xiao Chen. Ketika Xiao Chen merasakan aura Liu Suifeng, matanya menyala. Dia tersenyum dan berkata, "Selamat. Kapan kamu membuat terobosan untuk Martial Sein?" Liu Suifeng telah menerobos sehari sebelumnya. Ketika dia mendengar Xiao Chen mengucapkan selamat kepadanya, wajahnya dipenuhi dengan sukacita. Dia berkata, "Aku baru saja menerobos belum lama ini. Ini berkat bunga cahaya mengalir kamu. Itu telah secara signifikan meningkatkan kemampuan pemahaman aku. Hambatan yang membuat aku terjebak akhirnya berakhir." Begitulah hambatannya. Kadang-kadang, bahkan setelah berpikir panjang dan keras, mencoba segala macam metode, orang mungkin tidak dapat menerobos. Itu bisa berlangsung selama 1 tahun, 2 tahun, atau kadang-kadang bahkan selamanya. Namun, yang dibutuhkan hanyalah celah kecil dan kemacetan akan pecah. Bunga-bunga mengalir milik Xiao Chen adalah celah yang membantu Liu Suifeng untuk menembus kemacetan ini. Liu Suifeng mengeluarkan setumpuk batu roh kelas medial yang cerah. Kemudian dia memandang mereka dengan iri ketika dia berkata, "Kakakku memintaku untuk membawakan ini untukmu. Ada 200 batu roh kelas medial. Hitunglah untuk memastikan." Xiao Chen menyingkirkan semua batu roh dengan sua, tanpa benar-benar menghitungnya. Lalu, dia berkata, "Itu benar. Di mana sismu? Kenapa dia tidak ada di sini?" Liu Suifeng tiba-tiba teringat sesuatu ketika dia berkata, "Aku hampir lupa. Sis dalam pelatihan tertutup. Dia memintaku untuk memberitahumu bahwa dia tidak akan bisa mengoperasikan formasi sabre absolut kuno untukmu selama periode waktu ini. Dia berkata kamu harus meluangkan waktu untuk berkultivasi dan mengkonsolidasikan kultivasi kamu." Xiao Chen sedikit mengernyit. Dia merasa aneh bahwa dia memasuki pelatihan tertutup ketika tidak ada yang terjadi. Ini bukan masalah. Apakah kamu tahu mengapa dia dalam pelatihan tertutup? Xiao Chen sudah menghabiskan waktu lama di formasi sabre mutlak kuno. Dan dia sudah menyentuh permukaan mendengarkan pedang dan berkomunikasi dengannya. Dia hanya kekurangan kesempatan sebelum dia hampir tidak bisa memahaminya. Dalam jangka pendek, tidak ada masalah dengan tidak pergi ke mendengarkan pedang dan berkomunikasi dengannya. Xiao Chen sebenarnya lebih peduli tentang Liu Ruyu. Mengapa dia mengikuti pelatihan tertutup? Liu Suifeng menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak yakin. Sepertinya ada sesuatu yang mengganggunya."
Tetapi aku tidak dalam posisi yang baik untuk bertanya tentang hal itu. Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi dulu. Xiao Chen mendesaknya untuk tetap. Mengapa kamu tidak duduk dan minum anggur sebelum pergi? Liu Suifeng akan setuju ketika dia melihat Xiao Bai meliriknya. Dia segera berubah pikiran. Berkata, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku memiliki beberapa hal yang mendesak untuk dilakukan sehingga aku harus pergi dulu. Pegunungan Lingyun. Dekat air terjun sepi di pegunungan kembali. Air terjun yang mengalir deras jatuh dari tempat tinggi tanpa henti dan berisik. Awan abu-abu bergolak di langit di atas. Suara guntur yang tidak jelas berderak tanpa henti. Xiao Chen berdiri di sungai tempat air terjun itu jatuh. Dia menarik lunar shadow saber dari sarungnya. Ada kilatan cahaya pedang dan guntur berderak tanpa henti di langit. Tiba-tiba, awan tak terbatas muncul di lingkungan Xiao Chen. Petir gemerlap menyala di dalam awan, menyebabkan lapisan-lapisan itu terpisah. Pada saat yang sama, itu sepertinya telah menyebabkan deru guntur yang keras. Sungai yang deras mengalir bersama-sama dengan suara guntur. Awan abadi-abadi. Seketika semua awan tersebar. Lunar shadow sabre yang putih salju memancarkan benang halus saber Qi. Pedang Qi menghilang setelah kilatan. Seolah-olah itu hanya ilusi. Xiao Chen mengayunkan pedangnya dan berteriak, meledak. Dengan saber halus Qi yang awalnya menghilang tiba-tiba meledak di udara. Pedang ungu Qi dikelilingi oleh cahaya listrik yang tidak terbatas saat meluas di udara seperti itu adalah dinding air. Pilih pala. Ada lampu listrik berkedip di layar air. Pada akhirnya, air terjun yang menyembur itu tampak seperti telah diretas menjadi dua. Lampu listrik di layar tidak pudar bahkan setelah waktu yang lama. Air terjun yang menyembur dengan kekuatan beberapa ribu kilogram dihentikan oleh energi listrik yang mengerikan. Itu hanya menggantung di udara, seperti membeku dalam waktu. Xiao Chen menarik pedangnya dan mengembalikannya ke sarungnya. Dia melihat listrik ungu di udara yang tidak pudar dan berkata, awan abadi-abadi. Setelah keadaan guntur ditambahkan, kekuatannya mungkin telah meningkat setidaknya 20%. Meskipun kekuatan awan abadi-abadi meningkat secara signifikan, Xiao Chen tidak menunjukkan ekspresi kegembiraan. Sudah setengah bulan sejak dia kembali dari subruang. Selama setengah bulan ini, Xiao Chen telah mencerna semua yang dia pelajari di ruang angkasa. Pertempuran intensitas tinggi dalam 2 hari itu dapat dikatakan sebagai pertempuran paling intens yang pernah dia lalui. Baik itu secara fisik maupun mental. Mereka terus-menerus dan tidak pernah berakhir. Ada binatang iblis tak terbatas muncul tanpa terduga. Dan juga iblis yang bersembunyi di bayang-bayang dan menyelinap menyerang mereka. Hal ini menyebabkan mereka dalam siaga tinggi setiap saat. 2 hari pelatihan pengalaman menghasilkan peningkatan yang lebih baik dari 1 bulan pelatihan pengalaman reguler. Setelah setengah bulan, Xiao Chen sudah menyerap semua keuntungannya. Pengalaman pelatihan pengalaman ini menghasilkan kultivasinya sebagai penstabil Sein martial tingkat rendah. Dia akan bisa mendorong dirinya untuk memuncak Sein martial kelas rendah setiap saat. Pemahamannya tentang keadaan guntur juga telah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Ketika dia melakukan serangan, dia bisa menampilkan kekuatan guntur. Dengan bantuan keadaan guntur, kondisi awan dalam teknik saber Lingyun mengalami peningkatan kekuatan. Namun, ia tidak dapat memajukan kondisi gunung. Ini menyebabkan dia tidak dapat memahami langkah terakhir teknik saber Lingyun. Seperti itu. Bahkan langkah ke-17, Twisting Road Round Peak, mulai menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan. Oleh karena itu, meskipun kekuatan awan abadi-abadi mengalami peningkatan yang signifikan, Xiao Chen tidak dapat merasa senang tentang hal itu.
Listrik di udara mulai perlahan memudar. Air terjun yang mengalir mulai mengalir lagi. Suara air terjun yang jatuh ke sungai bisa terdengar sekali lagi. Xiao Chen berkata, "Sepertinya aku benar-benar harus mencari teknik sabre yang dikaitkan dengan kilat. Pangkat teknik saber guntur rusing terlalu rendah pada akhirnya. Tidak lagi cocok untuk aku. Selain itu, ini terlalu mudah. Tidak ada cara untuk membuat perubahan dalam pertempuran." Setelah misi di sub ruang angkasa selesai, dia bisa memilih senjata roh, battle armor, atau teknik bela diri. Xiao Chen telah memilih teknik bela diri. Selama hari-hari ini, Xiao Chen pergi ke semua perpustakaan di setiap puncak untuk melihat kapan dia punya waktu. Pada akhirnya, dia pergi dengan perasaan kecewa. Ada beberapa teknik marsial murni terkait petir. Bahkan jika ada, pangkat mereka terlalu rendah dan tidak bisa menangkap mata Xiao Chen. Karena tidak ada di paviliun Sabat Surgawi, dia hanya bisa meninggalkan gunung untuk mencari. Namun, sebelum dia pergi, dia harus melakukan sesuatu terlebih dahulu. Dia telah meminjamkan Heaven Roaming Dragon Sabre ranking ke Yun Kexin di masa lalu. Namun, dia tidak tahu mengapa, tapi dia belum mengembalikannya. Awalnya, dia ingin pergi lebih dari seminggu yang lalu untuk menanyakannya. Bagaimanapun, Xiao Chen belum mencapai titik di mana dia bisa dengan santai membagikan surga senjata roh peringkat. Namun, waktu itu adalah periode penting untuk kultivasinya. Selanjutnya, mengingat karakter Yun Kexin, dia tidak akan menolak untuk membayar hutang yang dia miliki. Oleh karena itu, ia membiarkannya sampai hari ini. Xiao Chen meninggalkan puncak King Yun dan bertanya-tanya di mana Yun Kexin tinggal di Heavenly Sabre Pavilion. Setelah itu, dia mengambil waktu dan pergi dengan ekspresi damai. Meskipun sudah setengah bulan, Xiao Chen tidak khawatir Yun Kexin akan menyalahgunakan Roaming Dragon Sabre untuk dirinya sendiri. Satu-satunya tebakannya adalah bahwa dia memiliki kebutuhan mendesak untuk Roaming Dragon Sabre. Jadi dia meminjamnya untuk digunakan sementara. Terkadang, aura seseorang akan mengungkapkan karakter seseorang. Aura yang dikeluarkan Yun Kexin tenang dan tenang. Tidak mungkin baginya untuk melakukan sesuatu yang tercela. Selain itu, Xiao Chen telah melakukan kontak dengan aura ini selama beberapa waktu, dan yakin itu tidak palsu. Maksudmu Yun Kexin sudah pergi setengah bulan yang lalu? Ketika Xiao Chen mencapai tempat tinggal Yun Kexin, dia tidak melihatnya. Dia hanya melihat seorang pelayan yang merapikan tempat itu. Setelah dia meminta Yun Kexin, dia mendapatkan jawaban seperti itu. Setengah bulan yang lalu, itu terjadi ketika kita baru saja keluar dari sub ruang. Xiao Chen berpikir dalam hati, apa yang sebenarnya terjadi baginya untuk pergi begitu mendesak? Apakah kamu Tuan Muda King Yun Pikye? Tanya pelayan itu ketika dia melihat tanda identitas yang tergantung di pinggang Xiao Chen. Xiao Chen mengangguk dan berkata, "Itu benar. Aku Yeyun Puncak King Yun. Ini token identitas aku." Pelayan itu tersenyum dan mengeluarkan catatan. "Maka kamu adalah orangnya." Sebelum Miss Yun pergi, dia meninggalkan pesan. Dia berkata untuk menyerahkan catatan jika seseorang dari Puncak King Yun datang mencarinya. "Sudah setengah bulan, tapi kamu tidak datang. Aku hampir lupa tentang itu." Xiao Chen menerima catatan itu dan perlahan membukanya. Kemudian, dia membacanya di dalam hatinya. "Brother Ye, sesuatu yang mendesak terjadi di rumah dan aku perlu meminjam Roaming Dragon Sabre kamu. Masalah ini terjadi secara tiba-tiba dan aku tidak dapat bertanya kepada kamu secara pribadi. Aku harap kamu akan memaafkan aku untuk itu. Ada beberapa batu roh di bawah tempat tidur.
menganggap mereka sebagai pembayaran untuk meminjam senjata peringkat surga kamu. Aku akan berterima kasih lagi ketika kita bertemu di masa depan. Aku sangat menyesal untuk ini. Xiao Chen tersenyum lembut dan membakar catatan di tangannya. Memang seperti yang dia duga. Yun Kexin memiliki masalah mendesak untuk dihadapi dan harus meminjam Roaming Dragon Sabre. Xiao Chen memandang pelayan itu dan tersenyum. Apakah kamu lupa bahwa ada sesuatu yang Nona Yun ingin kamu sampaikan kepada aku? Pelayan yang agak bingung berpikir sejenak sebelum berkata, Ya, aku ingat sekarang. Ada beberapa kotak di bawah tempat tidur. Mereka cukup berat. Aku tidak tahu apa itu. Nona muda memerintahkan aku untuk tidak membukanya. Aku sudah lupa tentang mereka setelah waktu ini. Pelayan itu membawa Xiao Chen ke kamar Yun Kexin dan mencoba mengeluarkan kotak-kotak itu. Namun, setelah menggunakan semua kekuatannya, dia tidak bisa menggerakkannya sama sekali. Xiao Chen dengan cepat menghentikannya dan mengeluarkan sendiri kotak-kotak itu. Namun, dia tidak membuka kotak itu. Dia memperluas sense spiritualnya dan menemukan banyak batu roh kelas rendah. Ketika dia melakukan perhitungan kasar, setidaknya ada 5.000. Yun Kexin sangat dermawan. Ada 5.000 batu roh inferior. Namun dia hanya dengan santai meletakkannya di bawah tempat tidurnya. Apakah dia tidak takut seseorang mencuri mereka? Begitu banyak batu roh adalah pukulan keberuntungan yang tak terduga. Setelah Xiao Chen menyimpan semuanya di cincin semesta, dia pergi. Bab 261 Larut Malam. Liu Suifeng bergegas saat Xiao Chen berkultivasi di halaman rumahnya. Xiao Chen tidak punya pilihan lain selain berhenti berkultivasi dan bertemu dengannya. Selama setengah bulan terakhir, Liu Suifeng telah membaik setiap hari. Dia sekarang dipenuhi dengan antusiasme. Xiao Chen tersenyum dan berkata, "Sudah terlambat. Mengapa kamu mencari aku?" Liu Suifeng tidak terburu-buru untuk menjawab pertanyaan ini. Dia melihat sekeliling terlebih dahulu dan ketika dia menemukan bahwa Xiao Bai tidak ada, dia menghela nafas lega. Dia kemudian tersenyum dan berkata, "Sebuah pelelangan besar akan segera terjadi di ibu kota provinsi Sihe. Kota Sihe. Ini secara khusus dilakukan oleh Pavilion Linlang untuk para pembudidaya. Akan ada banyak hal baik di sana. Secara kebetulan, aku kekurangan senjata roh yang baik. Aku berharap untuk pergi ke sana untuk mencoba keberuntungan aku. Aku ingin bertanya apakah kamu ingin ikut dengan aku?" Lelang Linlang Pavilion. Xiao Chen tertarik. Dia awalnya berniat untuk turun gunung dan mencari petir murni peringkat tinggi dikaitkan teknik marsial. Kebetulan, Pavilion Linlang melakukan lelang besar. Ini mungkin menghemat banyak upaya. Xiao Chen bertanya dengan penuh minat. Seberapa besar pelelangannya? Peringkat barang apa yang bisa kita harapkan? Melihat bahwa Xiao Chen tertarik, Liu Suifeng dengan cepat memperkenalkan. Ini dalam skala yang sangat besar. Ini adalah lelang skala besar sekali dalam satu dekade di Linlang Pavilion. Mereka hanya menerima Spirit Stone untuk transaksi. Standarnya mirip dengan lelang skala besar sekali setahun di Imperial Capital. Lelang sekali dekade. Dengan kekuatan Linlang Pavilion, mereka seharusnya tidak mengalami kesulitan mengumpulkan beberapa teknik bela diri tingkat tinggi. Aku bisa pergi dan melihatnya. Memikirkan hal ini, Xiao Chen setuju tanpa ragu-ragu. Liu Suifeng tersenyum dan berkata, "Kalau begitu sudah beres. Jika kamu kurang dalam Spirit Stone, kamu bisa memberitahu aku. Aku bisa mencari pamanku yang kedua untuk meminjamkanmu." Kekurangan di Spirit Stone. Xiao Chen dengan tenang menggelengkan kepalanya. Dia tersenyum dan menjawab, "Tidak perlu. Aku punya batu roh yang cukup."
Xiao Chen telah memperoleh 5.000 batu roh kelas medial di dunia bawah tanah dan dia belum menggunakannya. Ketika batu roh kelas medial ini ditukar dengan batu roh kelas rendah, dia akan bisa mendapatkan 500.000 batu roh kelas rendah. Selain itu, ada 200 batu roh kelas medial yang dihargai untuk misi dari setengah bulan yang lalu dan juga 5.000 batu roh kelas rendah yang diperolehnya hari ini. Jika Xiao Chen memasukkan semua kor iblis yang bisa ditukar dengan batu roh kelas rendah di cincin semesta, mungkin dia bisa memiliki batu roh lebih banyak daripada yang disimpan oleh puncak King Yun yang jatuh. Dengan begitu banyak batu roh, akan ada lebih dari cukup untuk membeli petir murni yang dikaitkan dengan teknik marsial peringkat bumi tingkat tinggi. Karenanya, tidak perlu khawatir. Liu Suifeng berkata, "Itu bagus. Aku akan menjemputmu besok pagi." Keesokan paginya, Xiao Chen bertemu dengan Liu Suifeng seperti yang dijanjikan. Kota Sihe berjarak 25.000 km dari Heavenly Saber Pavilion. Itu cukup jauh. Tentu saja, mereka berdua tidak akan bisa berjalan di sana. Mereka pergi ke Spirit Beast Hall Heavenly Sabre Pavilion dan masing-masing membayar Spirit Stone untuk menyewa 2 naga darah kuda yang bisa melakukan perjalanan 1.500 km sehari. Setelah itu, mereka tidak membuang waktu lagi untuk turun gunung. Tidak lama setelah mereka berdua pergi, Song Qianhe dari Beyond Peak menuju kamar Song Ke dengan penuh sukacita. Dia tersenyum ketika dia membuka pintu. "Ayah, kamu mengatakan kepada aku untuk mengirim orang untuk mengawasi Ye Chen. Dia baru saja meninggalkan gunung." Song Ke, yang duduk di tempat tidur sambil berkultivasi dengan mata tertutup, tiba-tiba membuka matanya. Ada kilasan tatapan jahat di tatapannya saat dia dengan dingin berkata, "Apakah ini benar? Kemana mereka akan pergi? Apa yang mereka lakukan? Berapa lama mereka akan keluar? Ceritakan detailnya." Song Qianhe dengan cepat berkata, "Aku telah bertanya-tanya di Spirit Beast Hall. Mereka akan pergi ke kota Sihe untuk berpartisipasi dalam pelelangan 1 dekade sekali. Dengan kuda darah naga, mereka kemungkinan akan membutuhkan waktu sekitar 1 bulan untuk melakukan perjalanan kembali. Aku akhirnya menemukan kesempatan. Ada orang yang melindungi kamu di Heavenly Sabre Pavilion sehingga aku tidak punya cara untuk membunuh kamu saat kamu di sini. Namun, sekarang setelah kamu meninggalkan Heavenly Sabre Pavilion, mari kita lihat siapa yang dapat melindungi kamu sekarang." Betapa cerobohnya. Song Ke bangkit dan tertawa sinis. "Lelang sekali dalam 1 dekade. Secara kebetulan, aku juga memiliki beberapa teman lama dari masa lalu. Aku dapat meminta mereka untuk membantu aku juga." Naga darah kuda bisa menempuh jarak 1.500 km dalam sehari. Jika mereka bergegas melewati malam, seharusnya tidak ada masalah menempuh jarak 2.500 km. Namun, terlepas dari manusia atau kuda, mustahil bagi mereka untuk bepergian sepanjang hari dan sepanjang malam. Sepanjang jalan, mereka mungkin mengalami beberapa bahaya sehingga mereka berdua harus mempertahankan keadaan puncak mereka. Rata-rata, pasangan yang paling bisa bepergian hanya 2.000 km per hari. 3 hari kemudian, Xiao Chen dan Liu Suifeng berhenti di sebuah sabana besar. Liu Suifeng memperkenalkan. Sabana ini disebut Iblis Savana. Seluruh area sabana adalah tentang ukuran 3 pegunungan Lingyun. Ada beast spirit yang tak terhitung jumlahnya di rumput dan setidaknya ada 100 kelompok bandit pada kuda. Ini adalah tahap paling berbahaya dari perjalanan kami. Xiao Chen turun dan berkata, "Kalau begitu, kita harus istirahat sebentar sebelum bergegas. Kita harus memulai perjalanan saat masih dini." Segera, mereka berdua tiba di tempat terbuka. Mereka mulai mendirikan kemah.
Mereka telah makan dan tidur di luar rumah sepanjang jalan. Jadi mereka sangat akrab dengan mendirikan kemah. Tidak lama kemudian, 2 tenda kecil didirikan. Mereka mengambil jatah kering dan air. Setelah makan, mereka mulai beristirahat di tempat. Malam perlahan berlalu. Setelah berdiskusi, mereka berdua memutuskan bahwa Xiao Chen akan berjaga malam ini dan Liu Suifeng akan beristirahat. Awu, Xiao Chen memulai api unggun dan duduk di depannya. Lolongan roh binatang di kejauhan bisa didengar tanpa henti. Cahaya dari api bersinar di wajah Xiao Chen. Berkedip-kedip terus-menerus. Dia memiliki ekspresi yang sangat tenang. Sense spiritual Xiao Chen berbentuk seperti lingkaran cahaya yang menyebar dalam gelombang demi gelombang. Pemandangan sekitar 1000 meter ditampilkan di benaknya. Ada sekelompok almarhum demonic beast peringkat 4 di arah barat laut. Jumlah mereka sekitar 200. The Wolf King sudah hampir menjadi peringkat 5 demonic beast. Ada juga binatang roh peringkat 5. Petir sapi. Di arah timur laut. Itu harus menjadi binatang iblis terkuat di sekitar kita. Kemudian di selatan. Ada 3 singa darah iblis. Xiao Chen perlahan bangkit dan melirik ke arah timur laut. Dia tertawa dengan acuh tak acuh. Sepertinya kita berdua sangat populer. Untuk berpikir bahwa begitu banyak spirit beast menargetkan kita. Kami akan mulai dengan kamu kalau begitu. Lightning Evasion. Sebuah sambaran petir merobek langit malam yang gelap. Ketika kilat mendarat, Xiao Chen muncul di samping sapi petir. The Lightning Ox adalah petir yang dikaitkan dengan Spirit Beast. Itu sangat sensitif terhadap listrik. Ketika Xiao Chen muncul, sambaran petir setebal lengan ditembakkan kepadanya dari ujung tanduk sapi petir. Xiao Chen berkata dengan dingin. Ini seperti cahaya bintang yang tidak signifikan yang mencoba bersaing dengan bulan atau matahari. Betapa cerobohnya. Awan di langit mulai saling bergesekan. Sebelum Xiao Chen bergerak, kekuatan guntur sudah mulai terbentuk. Kakak, Lunar Shadow Saber ditarik keluar dengan kecepatan kilat. Ada ledakan keras yang mengganggu sabana yang tenang. Saat Xiao Chen menggambar pedangnya, sambaran petir setebal kaki gajah jatuh dari langit. Petir menyatu dengan pedang. Baut petir yang ditembakkan dari Lightning Ox seperti bayi dibandingkan dengan itu dan langsung ditelan. Tidak ada perubahan pada kekuatan pedang saat dia meretas tubuh besar petir sapi dengan keras. Puci. Lampu saber listrik yang mengerikan meretas Lightning Ox menjadi setengah dengan suara, "Sua." Listrik berlama-lama di luka dan aroma daging sapi panggang melayang keluar ke sabana. Ketika spirit beast yang tersisa melihat bahwa Xiao Chen telah berurusan dengan spirit beast terkuat di sana dengan satu gerakan, mereka segera melarikan diri ke segala arah. Xiao Chen tidak peduli dengan mereka. Setelah dia mengekstraksi inti roh petir, dia kembali ke perkemahan. Dia melihat bahwa api sedang padam. Jadi dia menambahkan beberapa kayu bakar lagi. Apa yang terjadi? Liu Suifeng bertanya ketika dia keluar dari tenda. Dia terkejut terbangun oleh gemuruh guntur. Xiao Chen tersenyum dan berkata, "Tidak banyak. Aku hanya menakuti beberapa beast spirit. Pergi dan tidur." Liu Suifeng mengangguk dan kembali ke tendanya. Dia merasa cukup percaya diri dengan kekuatan Xiao Chen. Selama dia tidak memenuhi keberadaan puncak dalam iblis savana, dia akan dapat bergerak tanpa hambatan. Melampaui 1000 meter. Di sebuah bukit kecil yang tidak bisa dijangkau oleh sense spiritual Xiao Chen, ada 2 bandit dengan pedang besar yang menunggang kuda besar. Mereka telah melihat apa yang baru saja terjadi. Salah satu bandit berkata dengan kaget, "Seberapa kuat dia mampu membunuh peternak bis petir peringkat 5 spirit dalam satu langkah, pemimpin pertama. Haruskah kita masih bergerak?"
Ada bekas luka panjang di wajah orang yang dialamatkan sebagai pemimpin pertama. Dia tinggi dan gagah. Penampilannya sangat ganas. Dia tertawa dengan kejam. Semakin kuat mereka, semakin baik hal-hal itu pada mereka. Mereka hanya 2 orang. Grup kami memiliki lebih dari 200 orang. Sejak kapan kita takut pada siapapun di sabana ini? Bandit lain melanjutkan. Mereka harus ikut serta dalam pelelangan di kota Sihe. Baru-baru ini aku mendengar dari saudara-saudara di kelompok lain bahwa mereka telah merampok beberapa partai serupa. Panen mereka sangat besar. Setiap kali mereka melakukannya, mereka bisa mendapatkan puluhan ribu batu roh kelas rendah. Namun, 2 orang ini tampaknya menjadi murid inti Heavenly Sabre Pavilion. Jika kita menyerang mereka, kita mungkin mendatangkan murka Pavilion Sabat Surgawi. Pemimpin pertama tertawa keras. Mengapa kita harus takut? Setelah kita membunuh mereka dan mengubur mayat-mayat itu, siapa yang tahu kita melakukannya? Bahkan jika kita gagal, kita bisa bersembunyi. Pada saat itu, pembalasan Pavilion Sabat Surgawi akan jatuh pada kelompok lain. Itu akan membantu kita untuk membunuh beberapa pesaing kita. Ketika bandit lain mendengar ini, dia tertawa. Pemimpin pertama benar-benar bijaksana. Dengan cara ini, kita tidak akan dirugikan juga. Pemimpin pertama berkata dengan dingin. Kumpulkan saudara-saudara, kita bergerak besok siang. Ketika langit menjadi cerah, Xiao Chen dan Liu Suifeng menaiki kuda darah naga mereka dan melanjutkan perjalanan. Tidak lama kemudian, Xiao Chen tiba-tiba menarik kendali dan berhenti. Liu Suifeng dengan cepat berhenti juga dan bertanya dengan hati-hati, apakah ada masalah? Xiao Chen mengangguk. Kami telah ditandai oleh sekelompok bandit. Mereka memiliki sekitar 200 orang. Yang terlemah dari mereka adalah Martial Grandmaster. Mereka memiliki lebih dari 10 Martial Saint. Yang terkuat dari mereka adalah Martial Saint Grade Superior. Apa yang harus kita lakukan? Ketika Liu Suifeng mendengar bahwa ada begitu banyak orang, dia tidak bisa tidak khawatir. Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh. Kita bunuh pemimpinnya dulu. Sekali kita membunuh orang terkuat, yang lain tidak akan menjadi ancaman. Gemuruh. Memang itu seperti yang dikatakan Xiao Chen. Segera, sekitar 200 bandit tiba di hadapan mereka berdua. Orang yang memimpin mereka adalah pemimpin pertama dari kemarin. Ketika dia melihat mereka berdua, senyum menyeramkan muncul di wajahnya yang tampak mengerikan. Dia tidak repot-repot berbicara omong kosong dan hanya meraung dan bergegas. Xiao Chen menamparkan telapak tangannya di punggung kuda dan terbang ke udara. Segera, senjata dan panah tersembunyi yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan kepadanya. Azure Dragon Tailwi, Xiao Chen berteriak dan berubah menjadi busur ungu. Seperti naga banjir yang bergerak di udara. Ini menyebabkan panah-panah yang terbang ke arahnya jatuh ke tanah. Di akhir busur, Xiao Chen langsung muncul di hadapan pemimpin pertama. Lunar Shadow Saber digambar dengan suara Huang Dang. Lampu listrik yang mengerikan yang membawa kekuatan guntur meretas kepala pemimpin pertama. Bab 262. Semua ini terjadi dalam waktu yang diperlukan untuk berkedip beberapa kali. Pemimpin pertama tidak bisa bereaksi sama sekali. Pada saat dia menyadarinya, Lunar Shadow Saber sudah dekat kepalanya. Pemimpin pertama terkejut dan dengan cepat menarik pedang kavaleri untuk memblokirnya, melindungi kepalanya. Bang, langkah tergesa-gesa itu tidak bisa menghalangi serangan cepat Xiao Chen. Oleh karena itu, pemimpin pertama terlempar dari kuda dengan keras. Pemimpin pertama menabrak beberapa bandit sebelum mendarat dengan keras di tanah. Lengan kanannya mati rasa dan rasa takut memenuhi hatinya. Pemimpin pertama bangkit dan berteriak. Lawan ini tidak mudah dihadapi.
Bunuh bocah ini terlebih dahulu sebelum kita melakukan hal lain. Bandit martial Saint lainnya dengan cepat menyerah mengejar Liu Suifeng dan menuju ke Xiao Chen. Adapun Liu Suifeng, dia mengirim saber ki kemana-mana. Dengan mengandalkan keuntungannya memiliki bidang kultivasi yang lebih tinggi, kelompok bandit untuk sementara tidak bisa mendekat kepadanya. Dalam waktu singkat, seharusnya tidak ada bahaya. Xiao Chen mendarat dan bandit martial Saint segera datang bergegas. Bandit itu dengan ganas menyerang ke arah kepala Xiao Chen. Penggarap yang menggunakan senjata besar cenderung memiliki gaya bertarung yang sangat mudah. Oleh karena itu, kekuatan teknik bela diri mereka sangat besar. Kekuatan kekuatan penuh mereka agak mengesankan. Xiao Chen mengayunkan pedangnya ke atas, menemui serangan dari bandit. Menghalangi itu bergerak lebih jauh. Terlepas dari berapa banyak kekuatan yang dimasukkan, itu tidak dapat maju lebih jauh. Puci. Puci. Bandit lainnya menembakkan pedang ki dan pedang ki ke Xiao Chen terus-menerus. Xiao Chen hanya tersenyum dan menerapkan kekuatan dengan tangan kanannya. Bandit yang menggunakan pedang kavaleri segera merasakan kekuatan yang kuat, mengakibatkan pedang di tangannya dikirim terbang dan dia terhuyung mundur beberapa langkah. Spinning Mountain menghancurkan awan. Xiao Chen berteriak dan gambar gunung bergabung ke Lunar Shadow Saber. Angin kencang bertiup di depannya, menyebabkan semua pedang ki dan pedang ki terbang ke arahnya untuk tersebar. Pukulan fatal Lonelipik. Xiao Chen dengan cepat mengambil langkah ke depan dan dia meretas seorang penggarap menggunakan gada. Puncak tunggal muncul di atasnya dan pedang membawa kekuatan besar saat itu memotong bandit menjadi setengah. 9 transformasi naga jelajah. Bersihkan Wind Chop. Aura Xiao Chen cerah seperti pelangi saat melonjak. Tiba-tiba, 9 angin sejuk muncul. Di setiap angin dingin, ada sosok yang bersembunyi di dalamnya. Puci. Puci. Hanya melihat angin sejuk dan bukan pedang. 9 sosok itu ilusi. Sama sekali tidak memiliki niat membunuh. Bahkan lampu pedang tidak bisa dilihat. Tidak mungkin menghindar. 9 semburan darah segera muncul di udara, memenuhi langit. Luka besar muncul di dada 9 penjahat. Pemimpin pertama, yang sudah bergegas ke dalam jarak 100 meter dari Xiao Chen, melihat apa yang terjadi dan tahu bahwa situasinya buruk. Dia dengan cepat berhenti dan berteriak, "Tahan dia!" Setelah dia mengatakan itu, dia segera berbalik dan melarikan diri. Segera, beberapa bandit yang tak kenal takut bergegas ke Xiao Chen, menghalangi dia. Mencari kematian. Xiao Chen berteriak dengan dingin dan Lunar Shadow Saber yang putih salju menyala dengan cahaya listrik, meninggalkan busur ungu di belakangnya. Listrik berkedip-kedip di lengkungan, mengeluarkan suara zizi tanpa henti. Ini adalah langkah kedua teknik Rushing Thunder Sabre, Arclight Chop. Bandit di sekitarnya hanya martial Grandmaster. Tubuh mereka segera dipotong menjadi 2 oleh lampu busur. Listrik tinggal di luka mereka, membakarnya hitam. Segera setelah itu, tidak ada yang berani mendekati Xiao Chen. Sementara semua ini terjadi, pemimpin pertama melompat ke atas seekor kuda dan telah berlari sekitar 1000 meter jauhnya. Xiao Chen mengeluarkan Soul Slayer Bow dan Essence Light Arrow dari The Universe Ring. Kemudian dia mencabut panah, menariknya kembali, dan melepaskannya. Ci! Ledakan sonik yang menusuk datang dari udara. Essence Light Arrow menjadi seperti meteor dan langsung menyusul pemimpin pertama yang melarikan diri, menembus dadanya. Setelah Essence Light Arrow membunuh pemimpin pertama, itu terus terbang selama beberapa ratus meter sebelum melambat dan mendarat. Melihat pemimpin mereka mati, bandit yang tersisa semua kehilangan kepercayaan diri mereka. Mereka tidak ingin melanjutkan pertempuran yang sia-sia, jadi mereka berhamburan dan melarikan diri.
Mereka berdua dengan santai membunuh beberapa bandit tetapi tidak mengejar mereka. Xiao Chen menuju tubuh pemimpin pertama ketika Liu Suifeng tinggal di tempatnya dan mencari mayat para bandit martial Saint. Sejak lama, Xiao Chen merasa bahwa Soul Slayer Bow memiliki potensi tak terbatas. Di masa lalu, dia sudah bisa membunuh tetua pertama Jiang Clan dengan satu panah. Sekarang kekuatan fisiknya telah mencapai 6.000 kg kekuatan. Kekuatan Soul Slayer Bow pasti akan mengalami peningkatan yang signifikan. Namun, Xiao Chen masih terkejut karena bisa membunuh kelas martial Saint superior yang tidak berjaga-jaga. Sepertinya kekuatan Soul Slayer Bow tidak hanya terbatas pada ini. Tidak diketahui jenis apa yang akan ditampilkan ketika menyerang para pembudidaya yang melatih tubuh mereka ke tingkat bijak. Mungkin bahkan bisa menembak jatuh bintang-bintang di langit. Membawa pemikiran seperti itu, Xiao Chen perlahan-lahan berjalan ke tubuh pemimpin pertama. Kemudian dia melepas cincin tata ruang pemimpin pertama dan menuangkan beberapa puluh ribu batu roh kelas rendah. Xiao Chen sangat terkejut. Dia tidak menyangka bisnis bandit begitu menguntungkan. Tidak heran ada begitu banyak bandit di Devil Savannah. Xiao Chen tersenyum dan meletakkan semua batu roh kelas rendah. Kemudian, dia mulai mencari hal-hal lain. Ada beberapa manual senjata roh dan teknik marsial yang tidak berguna. Meski begitu, Xiao Chen hanya melemparkan mereka ke cincin semesta. Tiba-tiba, sebuah peta yang berkilau dengan cahaya spiritual muncul dalam penglihatan Xiao Chen. Dia mengambilnya dan melihat lebih dekat. Ada gunung dan sungai di peta. Dan ada jejak yang ditunjukkan oleh panah di atasnya. Titik akhir berada di ujung sungai. Itu ditunjukkan oleh titik merah yang sangat menarik. Ujung sungai tampak seperti lautan luas. Dan tempat yang ditunjukkan titik merah adalah sebuah pulau. Xiao Chen tidak terlalu akrab dengan geografi bangsa Qin besar. Karena itu, dia tidak tahu di mana titik merah itu berada. Peta itu terbuat dari bahan yang luar biasa. Itu mengeluarkan energi spiritual yang padat. Ini seharusnya dibuat menggunakan kulit binatang dari Spirit Beast peringkat tinggi. Setelah ia meletakkan peta dengan benar, Xiao Chen bergumam. Sepertinya peta ini tidak sederhana. Jika aku punya waktu di masa depan, aku harus mencari kesempatan untuk menemukan titik akhir dari peta ini. Siapa tahu, mungkin aku akan dapat menemukan pertemuan yang kebetulan. Bagi para kultivator, pertemuan kebetulan adalah hal-hal yang dicari semua orang. Pada kenyataannya, semua ahli yang terkenal semuanya memiliki pertemuan kebetulan dalam beberapa hal. Di zaman sekarang, itu masih sama. Banyak pembudidaya biasa mengalami peningkatan kekuatan yang eksplosif setelah mengalami pertemuan yang kebetulan. Ini adalah kejadian yang cukup umum. Dalam kondisi yang sama, seperti bakat, kemampuan pemahaman, teknik bela diri, atau teknik kultivasi, setiap jenius akan berada pada level yang sama. Jika mereka ingin menonjol dari grup dan berdiri di atas, itu akan tergantung pada jenis pertemuan kebetulan apa yang mereka miliki. Peristiwa di hutan Savage dapat dianggap sebagai pertemuan kebetulan untuk Xiao Chen. Namun, manfaat dari pertemuan kebetulan ini terlalu sedikit. Sekarang dia memikirkannya. Dalam pertemuan tak disengaja itu, yang dia dapatkan hanyalah beberapa batu roh kelas rendah dan pedang patah. Manfaat sebenarnya mungkin diambil oleh Chu Chaoyun. Ye Chen, apa yang kamu dapatkan? Aku berhasil mendapatkan 4.000 batu roh kelas rendah dari orang-orang itu. Mereka juga memiliki beberapa pil obat dan spirit chores. Menambahkan semuanya bersama, itu akan bernilai lebih dari 8.000 batu roh kelas rendah. Sama seperti Xiao Chen tenggelam dalam pikirannya. Suara bersemangat Liu Suifeng datang dari belakang. Xiao Chen bangkit dan tersenyum.
Aku memiliki panen yang cukup bagus. Ada beberapa puluh ribu batu roh kelas rendah di cincin spiritual sesama ini. Liu Suifeng menggigit lidahnya ketika mendengar ini. Kemudian dia berkata, kelompok bandit ini luar biasa kaya. Xiao Chen melihat sekelilingnya. Dataran rumput luas memenuhi visinya. Saat angin sepoi-sepoi bertiup, rumput kuning yang layu bergerak seolah-olah itu adalah ombak. Tempat ini adalah tempat yang bagus untuk penyergapan. Ketika pedagang atau pembudidaya sendirian melewati tempat ini, bandit-bandit ini akan merampok mereka. Ketika tidak ada pedagang, mereka akan membunuh spirit beas. Selama mereka bekerja keras, akan sulit bagi mereka untuk menjadi miskin. Liu Suifeng tertawa. Kalau begitu, menurut apa yang kamu katakan, jika kita membunuh semua bandit, kita akan kaya. Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Itu tidak realistis. Jika kita bisa memikirkan ini, orang lain juga bisa. Namun, para bandit di sabana masih aktif. Pasti ada sesuatu yang tidak kita sadari. Liu Suifeng mengangguk. Memang, aku telah mendengar bahwa 3 klan besar Provinsi Sihe pernah mengelilingi para bandit dari iblis savana. Namun, itu mengakibatkan kegagalan. Pasti seperti yang kamu katakan. Setelah itu, mereka berdua berhenti mendiskusikan masalah ini. Mereka naik ke Dragon Blood Horses mereka dan dengan cepat melanjutkan perjalanan mereka. 5.000 meter di langit. Seorang lelaki tua bersembunyi di balik awan putih yang bergerak. Dia melihat semua yang terjadi di tanah. Setelah beberapa saat, dia mengungkapkan senyum hati-hati dan berkata, sepertinya permintaan Songke ini tidak mudah untuk diselesaikan. Aku tahu bahwa 1000 batu roh kelas medial tidak akan mudah diperoleh. Orang ini masih belum mengungkapkan semua kartu asnya. Aku harus terus mengamatinya selama beberapa hari. Bahkan Songke merasa sulit untuk menghadapinya. Sebagai raja bela diri kelas rendah biasa, aku seharusnya lebih berhati-hati. Orang tua ini bernama Yue Mingsan. Dia adalah raja bela diri kelas rendah yang merupakan seorang kultivator independen. Dia memiliki sifat berhati-hati dan memiliki ketenaran di Provinsi Sihe. Pada masa-masa awalnya, ia pernah berhubungan dengan Songke. Setelah Yue Mingsan berjanji Songke untuk membantu membunuh Xiao Chen, dia terus mengawasi. Songke benar-benar menawarkan harga 1000 batu roh kelas medial untuk Sein martial kelas rendah yang tidak signifikan. Setelah Yue Mingsan memverifikasi bahwa Xiao Chen benar-benar hanya Sein martial kelas rendah, ia menjadi lebih berhati-hati. Segala sesuatu di luar norma memiliki alasan di baliknya. Yue Mingsan sangat jelas pada orang seperti apa Songke. Jika itu adalah sesuatu yang bahkan dia merasa sulit untuk dihadapi, maka itu pasti tidak akan mudah. Memang, setelah mengamati selama beberapa hari, pertempuran hari ini membuktikan dugaan Yue Mingsan. Meskipun Xiao Chen hanya seorang martial Sein kelas rendah, kecakapan tempurnya cukup baginya untuk dengan mudah membunuh martial Sein kelas superior biasa. Kecakapan tempurnya yang mengerikan mungkin telah melebihi puncak dari superior grade martial Sein. Yue Mingsan bergumam. Jika itu semua untuknya, aku tidak akan takut. Namun, jika dia memiliki martial spirit yang diwariskan, maka aku tidak akan melibatkan diri aku dalam bisnis ini. Sampai sekarang, Xiao Chen dan Liu Suifeng tidak menyadari bahwa mereka sedang diawasi oleh seseorang. Mereka hanya melintasi savana iblis yang luas. Dalam sekejap mata, 5 hari berlalu. Keduanya terus bertemu beberapa kelompok bandit. Hasil akhirnya adalah para bandit semuanya dibunuh dan dirampok sebagai gantinya. Dalam 5 hari, jumlah batu roh kelas rendah yang mereka peroleh melebihi lebih dari 20.000. Tentu saja, di sepanjang jalan,
Ada beberapa kelompok bandit yang sangat kuat. Para pemimpin mereka adalah raja bela diri dan memiliki ribuan orang. Xiao Chen selalu mempertahankan kondisi siaga tinggi. Dia mempertahankan sense spiritualnya. Setiap kali dia merasakan kelompok seperti itu, dia akan menghindari mereka. Menjaga jarak 2 kilometer. Dia pasti tidak akan melebih-lebihkan kekuatannya sendiri.